Bertemu lagi dengan Apoteker. Untuk kali ini akan memaparkan tentang patologi klinik berupa hematologi atau implementasi laboratorium tentang hematologi. Kita lanjut untuk pemeriksaan hematologi, contohnya berupa leukosit. Leukosit ini berfungsi sebagai melawan infeksi, melindungi tubuh dengan memfagosit organisme asing, dan memproduksi atau mengangkut atau mendistribusikan antibodi. Untuk leukosit ini, ada dua tipe utama sel darah putih. Yang pertama, granulosit, yang terdiri dari neutrofil, eosinofil, dan basofil. Untuk neutrofil berfungsi sebagai pertahanan terhadap invasi mikroba melalui fagositosis. Untuk eosinofil memiliki kemampuan memfagosit. Eosinofil aktif terutama pada tahap aktif inflamasi ketika terbentuk kompleks antigen antibodi dan aktif pada reaksi alergi dan infeksi parasit sehingga meningkatkan nilai eosinofil. Dan basofil berfungsi mensekresikan heparin dan histamin. Untuk tipe selanjutnya utama sel darah putih yaitu agranulosit yang terdiri dari limfosit dan monosit. Limfosit berfungsi sebagai penggerak ke daerah inflamasi pada tahap awal dan tahap akhir proses inflamasi dan merupakan sumber imunoglobin yang penting dalam respon imun seluler tubuh. Dan monosit berfungsi sebagai lapis kedua pertahanan tubuh, dapat memfagositosis dengan baik dan termasuk kelompok makrofag. Baik teman-teman, kita masuk ke skema implementasi laboratoriumnya atau klinisnya. Untuk nilai normalnya tidak dicantumkan karena akan terdapat di hasil labnya saat pasien telah selesai melakukan pengecekan laboratorium. Misalkan di sini leukositnya tinggi, ya, di atas 20.000 per milimeter kubik menandakan leukemia, di atas 50.000 per milimeter kubik menandakan gangguan sumsum tulang belakang, leukositnya rendah di bawah 4.000 per milimeter kubik menandakan leukopenia. Kita masuk ke dalam sel darah putih itu terdiri dari dua tipe utama. Ya, kita pertama masuk ke dalam granulosit yang tadi di atas yang terdiri dari neutrofil, eosinofil, dan basofil. Neutrofilnya tinggi, pasien tersebut menandakan adanya infeksi bakteri dan parasit, gangguan metabolit, dan pendarahan. Ya. Untuk neutrofilnya yang rendah, adanya penurunan produksi neutrofil, infeksi bakteri, infeksi virus, penyakit hematologi, infeksi berat, dan gangguan hormonal. Ya, kalian bisa baca di PowerPoint-nya. Kita lanjut ke eosinofil. Eosinofil tinggi atau meningkatnya 6% atau 500 jumlah absolut, menandakan pasien tersebut respon tubuhnya terhadap neoplasma, penyakit Addison, reaksi alergi, dan infeksi parasit. Ya, misalkan eosinofilnya itu rendah, menandakan eosipenia. Dan kita lanjut ke basofil. Basofil misalkan dia tinggi, ya, adanya leukemia granulositik, ya, reaksi alergi, basofilik myeloid, metaplasia, dan basofilnya misalkan rendah, adanya infeksi akut, reaksi stres, terapi steroid dengan jangka yang panjang. Baik, kita masih di skema implementasi labnya, klinis, yaitu masih di leukosit, yang tipe kedua utamanya yaitu agranulosit, yang terdiri dari limfosit dan monosit. Ya, untuk limfositnya tinggi menandakan adanya penyakit virus, penyakit bakteri, gangguan hormonal.
Untuk limfositnya rendah, adanya luka bakar atau trauma. Untuk monosit tinggi, menandakan adanya infeksi virus, bakteri, dan parasit, kerusakan jantung, atau hematologi. Dan untuk monositnya rendah, menandakan pasien tersebut stres, terganggunya imunosupresan, penggunaan obat glukokortikoid. Ya, kalian bisa lihat untuk di PowerPoint-nya, dan kalian bisa baca di PowerPoint untuk skema implementasi lab-nya. Baik teman-teman, kita masuk ke dalam pemeriksaan hematologi yang kedua, yaitu eritrosit, yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru oleh Hb. Untuk susunan sel darah merah terdiri dari 4. Yang pertama, mean cospular volume. Di sini digunakan untuk indeks menentukan ukuran sel darah merah, misalkan normositik, mikrositik, dan makrositik. Ya. Yang kedua, mean cospular hemoglobin, di mana digunakan sebagai nilai untuk mengidentifikasi berat Hb rata-rata di dalam sel darah merah dan menentukan kuantitas warna sel darah merah. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu mean cospular hemoglobin concentration, yaitu untuk mengukur konsentrasi Hb rata-rata dalam sel darah merah. Yang keempat, retikulosit, yang berfungsi sebagai sel darah merah muda tidak berinti, merupakan bagian dari rangkaian pembentukan eritrosit di sumsum tulang belakang. Ya, kita masuk ke dalam skema implementasi labnya atau klinis. Untuk eritrosit yang tinggi menandakan adanya polisitemia vera, dehidrasi, diare, luka bakar, dan lain-lain. Kalian bisa lihat untuk di PowerPoint dan kalian bisa baca. Untuk eritrosit yang rendah menandakan adanya anemia, leukemia, penurunan fungsi ginjal, dan lain-lain. Ya, kalian bisa lihat di PowerPoint dan kalian bisa baca di PowerPoint ini. Ya, untuk susunan sel darah merah ada MCHC misalkan tinggi, dia menandakan septositosis. Untuk rendahnya dia kekurangan zat besi, anemia mikrositik, thalassemia, atau anemia hipokromik. Ya. Selanjutnya, untuk retikulosit yang tinggi menandakan adanya produksi sel darah merahnya dipercepat. Ya. Ada menandakan anemia hemolitik, dan untuk retikulosit rendah menandakan adanya kekurangan zat besi. Kita lanjutkan masih di eritrosit berupa susunan sel darah merah. Untuk MCP-nya tinggi menandakan adanya anemia makrositik, kekurangan asam folat, vitamin B12, terapi valproat, dan penyakit hati. Untuk MCP-nya rendah menandakan anemia kekurangan zat besi, anemia perniciosa, dan thalassemia. Ya. Selanjutnya untuk MCH-nya tinggi menandakan anemia makrositik, dan untuk MCH-nya rendah menandakan anemia mikrositik. Baik, kita lanjutkan untuk pemeriksaan hematologi berupa hemoglobin, komponen yang berfungsi sebagai alat transportasi oksigen dan karbon dioksida. Kita masuk ke implementasi klinisnya atau implementasi labnya. Untuk hemoglobin tinggi menandakan adanya penyakit paru-paru kronik, gagal jantung kongestif, luka bakar, polisitemia. Untuk hemoglobin rendah menandakan adanya anemia, sirosis, pendarahan, atau hipertiroidisme. Kita lanjutkan ke hematokrit. Hematokrit menunjukkan
persentase sel darah merah terhadap volume darah total. Ya, kita masuk ke dalam implementasi klinisnya atau hasil labnya untuk hematokrit. Hematokrit tinggi menandakan adanya dehidrasi, kerusakan paru-paru kronik, shock, polisitermia. Untuk hematokrit rendah menandakan adanya anemia, leukemia, sirosis, hipersteroid, reaksi hemolitik. Trombosit merupakan elemen terkecil dalam pembuluh darah. Masuk ke dalam implementasi labnya untuk trombosit tinggi adanya gangguan myeloproliferatif. Untuk trombosit rendah adanya peningkatan waktu pendarahan petekia atau pendarahan spontan dengan waktu yang lama. Laju endap darah, ukuran kecepatan endap eritrosit menggambarkan komposisi plasma serta perbandingan eritrosit dan plasma. Implementasi klinis atau lab, laju endap darah tinggi menandakan adanya tuberkulosis, kanker, penyakit tiroid, dan lain-lain. Untuk laju endap darah rendah menandakan adanya peningkatan waktu pendarahan petekia atau peningkatan pendarahan secara spontan. Waktu prothrombin digunakan untuk mengukur secara langsung kelainan secara potensial dalam sistem tromboplastin ekstrinsik. Implementasi laboratorium, waktu prothrombin tinggi menandakan adanya diferensiasi vitamin K, penyakit hati, lupus, dan lain-lain. Untuk waktu prothrombinnya rendah menandakan adanya konsumsi vitamin K-nya meningkat. Dediner digunakan untuk menilai degradasi fibrin. Hasil laboratorium implementasi dediner, misalkan dediner tinggi menandakan adanya emboli paru, gagal hati, gagal ginjal, inflamasi, infark miokard. Sekian dan terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Salam dari kami, si apoteker.